Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman bahwa Pancasila yang kita kenal saat ini tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945. Akan tetapi, Pancasila sebagai dasar negara lahir melalui proses yang panjang. Bahkan dasar negara kita ini sempat mengalami perubahan. Yuk kita simak video ini sampai selesai supaya kita tahu bagaimana proses lahirnya Pancasila. Diawali dengan adanya Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia tidak lain agar rakyat Indonesia membantu tentara Jepang dalam berperang melawan tentara sekutu. Rakyat Indonesia terus mendesak agar diberikan kemerdekaan sehingga pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Kunseikan. Sekaligus, pada saat itu, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Tugas dari BPUPKI ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibahas mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang mengusulkan calon dasar negara Indonesia. Pada 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengajukan usul calon dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian, pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin juga mengusulkan calon dasar negara, yaitu ada yang secara lisan dan ada yang secara tertulis. Adapun yang secara lisan di sini adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dan yang secara tertulis adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia yang beliau sebut sebagai Pancasila. Artinya adalah 5 dasar. Yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menegaskan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Dalam hal ini,
Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Soekarno menegaskan bahwa dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara semua buat semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan dalam permusyawaratan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Soekarno menegaskan bahwa kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia. Mari kita terima prinsip hal social reach for decade ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling menghormati satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Insinyur Soekarno membatasi dasar negara ini menjadi 5? Jawabannya adalah selain kelima unsur itu berakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, dia juga mengaku suka pada simbolisme angka 5. Angka 5 memiliki nilai keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Soekarno menyebutkan bahwa rukun Islam ada 5 jumlahnya. Jari kita ada 5 setangan. Kita mempunyai panca indera, dan kemudian Pandawa pun ada 5 bilangannya. Maka dari itu, 5 ini menjadi suatu angka keramat bagi masyarakat Indonesia dan digunakan nama dasar negara Indonesia. Soekarno menyebutkan dalam pidatonya bahwa jika ada yang tidak setuju dengan Pancasila, dengan 5 dasar ini, maka ia memerasnya menjadi trisila atau 3 dasar. Yang pertama yaitu sosio-nasionalisme yang merupakan gabungan dari sila pertama dan kedua, yaitu nasionalisme dan peri kemanusiaan. Kedua, sosio-demokrasi, yaitu gabungan dari mufakat dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ketuhanan. Kemudian Soekarno juga menegaskan bahwa mungkin ada daripada hadirin yang tidak setuju dengan trisila, ketiga sila ini, maka ia peras lagi menjadi ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong. Artinya inti dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu, baik dalam hal kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Harus dengan dasar gotong royong, saling membahu-membahu, saling bantu-membantu. Kemudian, setelah selesainya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, digelarlah sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Tujuan dari sidang BPUPKI kedua adalah untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar,
ekonomi dan keuangan, dan pembelaan negara dan pendidikan. Nah, setelah selesai sidang kedua ini, dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil di masa reses, Soekarno memanfaatkan masa persidangan Chuo Sangiin ke-8 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Selama pertemuan itu, panitia kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah. Di akhir pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno berinisiatif untuk membentuk suatu panitia yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan negara. Hingga pada akhirnya lahirlah konsep perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang lebih kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Berikut ini adalah isi dari piagam. Bisa kita lihat bahwa isinya sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada saat ini. Hanya perbedaannya yaitu terdapat pada alinea keempat, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pancasila dalam Piagam Jakarta yaitu pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaannya adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh. Piagam Jakarta kemudian juga mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu di dalam sidang pertama PPKI. Kesepakatan yang ada pada Piagam Jakarta diubah bagian akhirnya oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagian yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dihilangkan 7 kata setelah kata ketuhanan. Hal ini dikarenakan tidak semua bangsa Indonesia, tidak semua rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Akan tetapi, rakyat Indonesia memiliki keanekaragaman agama. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya suatu perpecahan, maka diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan juga terjadi pada klausul pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1, semula disyaratkan bahwa presiden harus beragama Islam, kemudian diubah menjadi hanya harus orang Indonesia asli. Jadilah Pancasila yang kita kenal saat ini, yaitu 5 dasar negara Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.